Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Sulfa, NIM 4521801 dari kelas 3B D4 Administrasi Bisnis. Pada video ini, saya akan menjelaskan 8 pertanyaan mengenai materi-materi UAS pada mata kuliah Psikologi Industri. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja. Pada pertanyaan yang pertama, faktor penyebab terjadinya konflik. Secara umum, faktor penyebab konflik terdiri dari beberapa faktor, yakni yang pertama, adanya perbedaan perasaan dan pendirian antar individu. Faktor yang kedua, mengenai perbedaan kebudayaan, terutama perbedaan adat istiadat. Lalu yang ketiga, adanya perbedaan kepentingan. Yang keempat, adanya perubahan sosial yang mengubah nilai-nilai pada masyarakat. Dan yang terakhir yaitu karena adanya rasa benci atau dendam. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua mengenai dampak positif dari konflik. Meskipun konflik bisa menimbulkan berbagai dampak negatif, namun nyatanya konflik juga mampu memberikan dampak yang positif. Salah satu di antaranya adalah menguatnya solidaritas kelompok. Ketika sebuah konflik terjadi, masing-masing kelompok akan berusaha memperkuat solidaritas dari masing-masing anggotanya. Selain itu, ketika persaingan dilakukan dengan benar dan jika kejujuran diutamakan, maka akan ada keselarasan dalam kelompok sehingga terciptanya kekompakan. Pertanyaan yang ketiga mengenai dampak negatif jika konflik tidak dapat ditangani. Salah satu dampak akibat konflik yang tidak dapat ditangani yaitu akan timbul meregangnya persatuan serta keutuhan dari sebuah kelompok. Hal ini dapat terjadi jika perselisihan atau pertentangan antar anggota semakin meluas dan tak kunjung bertemu solusi terhadap suatu permasalahan yang menyebabkan konflik tersebut. Pertanyaan yang keempat mengenai dampak yang diakibatkan oleh stres kerja. Di sini ada beberapa dampak dan akibat yang ditimbulkan dari stres kerja. Dua di antaranya, yang pertama yaitu subjektif, berupa kekhawatiran atau ketakutan, agresi, apatis, rasa bosan, depresi, dan kehilangan kendali emosi. Dan dampak yang kedua yaitu kognitif. Kognitif ini berupa ketidakmampuan untuk membuat keputusan yang masuk akal, daya konsentrasi rendah, kurang perhatian, dan sangat sensitif terhadap kritik dan akan terjadi hambatan mental. Oke, selanjutnya kita beralih ke pertanyaan yang kelima mengenai bagaimana menumbuhkan disiplin pada karyawan. Apabila dihubungkan dengan kedisiplinan atau performa karyawan saat bekerja, jika memiliki disiplin kerja yang buruk, maka tidak menutup kemungkinan segala urusan perusahaan akan sangat terpengaruh. Oleh sebab itu, HRD atau Human Resource Development ataupun pemimpin dari sebuah perusahaan atau organisasi kerap kali melakukan strategi tertentu untuk bisa menimbulkan kedisiplinan pada karyawan. Yang pertama yaitu membuat ruangan kerja karyawan dengan nyaman dan kondusif. Yang kedua yaitu menghindari menuntut aturan terlalu berlebihan pada karyawan. Yang ketiga yaitu memberikan penghargaan. Dan yang keempat yaitu melakukan pelatihan. Dan poin yang kelima tentang memberikan atau mengajak refreshing. Pertanyaan yang keenam yaitu pada konteks apa karyawan dikatakan memiliki kinerja yang baik? Seorang karyawan dikatakan berhasil melaksanakan pekerjaannya atau memiliki kinerja yang baik apabila hasil kerja yang diperoleh lebih tinggi dari standar kinerja. Untuk mengetahui hal itu, perlu dilakukan penilaian kinerja setiap karyawan dalam perusahaan. Penilaian dapat dilaksanakan dengan membandingkan hasil kerja yang dicapai karyawan dengan standar pekerjaan. Bila hasil kerja yang diperoleh sampai atau melebihi standar pekerjaan, dapat dikatakan kinerja seorang karyawan termasuk pada kategori yang baik. Pertanyaan yang ketujuh,
Apa yang dimaksud dengan kepuasan kerja? Kepuasan kerja atau job satisfaction adalah sikap atau perasaan karyawan terhadap aspek-aspek yang menyenangkan atau tidak menyenangkan mengenai pekerjaan yang sesuai dengan penilaian masing-masing pekerja. Oke, dan untuk pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan yang ke-8 mengenai dampak yang dihasilkan oleh kepuasan kerja. Dampak dari kepuasan kerja telah banyak diteliti dan dikaji, diantaranya yaitu terhadap produktivitas kerja. Mulanya orang berpendapat bahwa produktivitas dapat dinaikkan dengan menaikkan kepuasan kerja. Itu yang bisa saya sampaikan pada penjelasan video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.